banyak masyarakat bertanya-tanya nih dari satu perkara kasus pemerasan yang sekarang lagi proses penahanan di Polda Metro Jaya. Nah, Pak Janda ini melihat dari sisi jaksa kemarin juga kembalikan bahwa belum substansi untuk menjadikan P21 ya. Gimana tuh melihat? Baik, terima kasih. Sebenarnya di dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan peristiwa ini. Jadi gini ya, supaya media juga paham ya, bahwa penyidik itu diberikan hak ya, 20 hari ke depan melakukan penahanan untuk menyiapkan barang bukti, berkas-berkas untuk diajukan ke JPU. Sebelum saya menyingkat kepada hari ini, seketika bahwa dilakukan penyidikan, itu SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan sudah dikirimkan ke JPU. Dengan demikian segala tindakan daripada penyidik ini sudah diketahui JPU. Mungkin dalam perjalanannya mungkin ada petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah ternyata dalam 20 hari ke depan ini belum dapat untuk melengkapi, ingat loh ya, untuk melengkapi ya bukti-bukti yang lain atau berkas-berkas ataupun peristiwa yang lain yang mungkin mengikat untuk disajikan kepada JPU, dan JPU mungkin memberikan petunjuk-petunjuk P19 kepada penyidik untuk melengkapi ini untuk siap diajukan ke JPU kembali. Itu menurut hemat saya sah-sah saja. Yang jelas pasti bahwa berani penyidik melakukan penahanan ya kepada yang bersangkutan berarti minimal 2 alat bukti yang sah sudah dipegang beserta bukti-bukti yang lain. Makanya penyidik berani menyidik, berani untuk menetapkan tersangka, berani untuk melakukan penahanan. Nah, dalam perjalanan perpanjangan penahanan hak daripada penyidik untuk melakukan ini. Nanti kita lihat 40 hari ke depan. Nah, sebelum 40 hari ke depan, tentu penyidik akan mempersiapkan diri. Karena apa? Kalau JPU selalu mengatakan P19, P19, berarti ada hal-hal yang tidak signifikan. Ini tantangan buat penyidik, gitu loh. Kalau tidak bisa melengkapi ini bisa jadi P22 nanti. Dikembalikan berkas-berkas pada penyidik untuk dilakukan lidik ulang. Nah, jadi itu merupakan konsekuensi karena batas daripada penyidik cuma 60 hari. Gitu loh. Baru kejaksaan nanti juga sama. Masuk juga ke pengadilan. Makanya dikatakan bahwa penahanan seseorang itu berlaku penyidikan itu 365 hari 1 tahun. Tidak ada batas penyidik, JPU, dan hakim di pengadilan mempunyai hak semuanya ini. Nah, tapi saya yakin ya, ini orang kan bisa aja berasumsi dengan peristiwa-peristiwa ini, tapi saya yakin penyidik akan melengkapi itu karena sudah ada koordinasi intensif kepada JPU sebelum waktunya nanti sudah diserahkan ke JPU P21 dan penyerahan tahap 2. Itu hemat saya seperti itu ya. Jadi Pak Irjen mantan proses itu melihat dari sisi penyidik untuk melengkapi perkara kasus NM untuk dipersidangkan itu secara substansi itu normal ya, maksudnya nggak ada kejanggalan ya? Nggak ada. Biasalah kalau masyarakat, KPK aja kayak gitu. KPK aja nahan 20 hari ke depan bisa diperpanjang. Ya sah-sah saja, nggak ada yang istilahnya tuh yang aneh, yang janggal, itu kan normatif. Dan itu merupakan kewenangan daripada penyidik. 20 hari dan 40 hari. Dan ini sudah diperhitungkan oleh penyidik seketika berani melakukan penyidikan, berani menahan seseorang, berarti dia sudah koordinasi intensif ke JPU. Sebelum batas limitnya itu selesai, saya yakin sudah diserahkan kepada JPU. Kita tunggu saja gitu loh. Jadi nggak ada janggal-janggal tuh nggak ada lah. Ya, kita biasa lah. Kalau pada situasi kayak gini, apalagi merupakan trending topik, yang kecil aja pun diperbesar gitu loh. Padahal itu normal-normal saja. Kira-kira gitu, saya kira. Tapi kan Pak Jene juga mengikuti berita ini, ya kan, yang terus baruan kan point nose, kata uang yang udah masuk ke rekening itu kan bukan berarti itu poin dalam arti atau untuk menjadikan itu P21 itu kan udah jelas. Nah, Pak Jene melihat dari sisi yang lain apalagi nih dari perkara kasusnya NM ini? Mungkin ada hal-hal yang lain ya, untuk bukti-bukti tambahan. Ya bukti-bukti tambahan, kemudian jangan apa ya, jangan
terlalu sumir kita mengatakan kalau sudah seperti itu sudah bisa siap sidang. Enggak. Di dalam BAP itu harus betul-betul rigid. Ya. Perjalanannya itu apa, siapa, berbuat apa, tanggung jawab kepada siapa, benang merahnya di mana, saksinya siapa, buktinya apa, yang diduga sebagai tersangka berhubungan dengan siapa, ini kan perlu dilengkapi, ini kan sirkulasi. Supaya apa yang disajikan makanan ini oleh penyidik ke JPU betul sempurna. Sebenarnya bisa saja diajukan, tapi kan JPU meminta hal yang lain supaya melengkapi ini. Nah, bukti-bukti yang disita sudah lengkap semuanya, ada relevansinya, irisannya kepada yang ini lagi, sehingga siap disajikan. Nah, jadi menurut hemat saya itu nggak ada yang janggal sebenarnya. Saya kan mantan penyidik, sah-sah aja. Kalaupun diperpanjang 40 hari ke depan, dia mau pengen membuat suatu sajian yang lengkap. Kemudian JPU ada meminta ini tolong ditambahkan, dicari oleh penyidik lagi untuk melengkapi itu. Ya. Percaya dengan saya kalau sudah berani melakukan penahanan, berarti dia sudah siap. Berarti sudah berkoordinasi intensif kepada JPU. Dugaan positif benang merahnya tidak ada kemungkinan bahwa Nikita Mirzani bebas. Menurut hemat saya pasti berlanjut ke JPU. Nggak mungkin, terus kemana wibawa harkat martabat daripada harga diri penyidik? Kalau tidak bisa menyajikan secara sempurna, sementara sudah melakukan pengekangan terhadap seseorang. Belum pernah terjadi. Tapi kalau udah perkara itu masuk di pengadilan dan vonis hakim itu bahwa NN juga tidak bersalah, besar kemungkinan. Itu kan hak kewenangan daripada hakim. Tapi dengan bukti permulaan yang sudah disajikan itu, menurut hemat saya sudah memenuhi unsur. Saya aja orang luar yang mencermati pihak aja, saya yakin itu memenuhi unsur. Karena kan sudah berpindah, uang itu berpindah dari seseorang kepada orang lain. Nah, berpindahnya dasarnya apa? Kan disebutkan di situ bahwa berpindahnya karena ada sesuatu melalui fasilitator siapa. Masa saya berani menyerahkan uang sampai 4M kepada orang lain cuma-cuma? Kan nggak mungkin. Berarti ada sesuatu peristiwa di balik penyerahan 4M ini. Kan gitu. Apa peristiwa itulah? Inilah peristiwa yang saya katakan tadi. Bahwa pihak Reza ini melakukan sesuatu yang tidak perlu dipublikasikan oleh Nikita. Kan gitu. Makanya muncullah bahasa pemerasan itu. Karena nanti pembuktiannya jadi pengadilan, silakan adu bukti, adu fakta. Tapi saat sekarang ini berani penyidik mengatakan bahwa itu tindak pidana pemerasan, kemudian dikaitkan dituakan pada TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu berani mereka karena lihat alirannya. Memang kalau udah terimanya ini pencucian uang. Menikmati hasil kejahatan untuk memperdaya diri sendiri atau kelompoknya dengan menabrak hukum. Itu pencucian uang.